Kalau teman-teman ingin berkecimpung di dunia dakwah, mengajar agama, mengajar ngaji, berceramah, menjadi imam, atau bahasa lainnya ingin menjadi seorang ustadz atau ustazah, bisa jadi ini video yang cocok untuk ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian di video pertama saya. Di sini saya ingin mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ifan Hidayat, berasal dari Aceh. Sehari-hari saya ini mengajar di pesantren, di tempat pengajian, atau bahasa lainnya saya ini sebagai guru ngaji. Sehingga orang-orang di sekitar saya memanggil saya dengan sebutan Ustadz. Nah, di video kali ini eh, saya akan membahas suatu topik mengenai mau menjadi ustadz, apa yang dicari. Sebelum sampai ke topik itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Jadi di video ini dan video-video selanjutnya di channel ini saya akan membahas banyak hal tentang uh, agama dan pendidikan, fenomena-fenomena, kehidupan sosial, isu-isu ataupun ilmu-ilmu agama ataupun pendidikan. Dikarenakan saya alhamdulillah sudah memiliki pengalaman kira-kira 10 tahun lebih menjadi ustadz. Jadi inilah salah satu alasan kenapa saya memulai dengan membuat video ini. Nah, suatu eh, ketika saya mengajar di Gontor, pernah suatu hari Bapak Kiai, pimpinan Gontor, Ustadz Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, berceramah berpidato di depan ribuan santri dan ustadz dan ustadz. Di salah satu ceramahnya, beliau menyampaikan bahwasanya menjadi santri, menjadi ustadz, sampai kapanpun, dimanapun itu akan selalu laku. Jadi kata beliau, jadi santri sampai tamat pesantren, tamat sekolah, sampai dia menjadi ustadz. Ketika dia istiqomah pada jalannya, menyebarkan dakwah, menyebarkan ilmunya, maka dia tidak akan pernah menganggur, alias akan laku terus, alias masyarakat pasti membutuhkannya. Jadi tidak mungkin seorang ustadz itu nganggur. Nah, karena hal ini pula memotivasi saya juga untuk uh, berbagi video ini. Selain itu, uh, dalam beberapa pertemuan saya mengajar anak-anak, saya bertanya, apa cita-cita kalian? Nah, macam-macam tuh jawabnya. Jadi dokter, jadi guru, jadi tentara, polisi, sebagainya. Nah, yang menjawab menjadi ustadz atau menjadi guru agama itu kira-kira hanya 20%. Artinya sedikit. Dan kadang ketika anak-anak ini naik kelas, berapa tahun kemudian saya tanya, yang tadinya jawab menjadi ustadz, berubah profesinya. Oh, saya mau jadi yang lain saja. Nah, maka di sini timbul pertanyaan, apakah anak-anak ini kenapa bisa berubah pikiran? Apa mungkin niat awalnya salah atau bagaimana? Maka di sini saya ingin membahas tentang topik ini. Nah, ngomong-ngomong tentang menjadi ustadz, maka kita perlu tahu dulu arti dari istilah ustadz itu. Nah, ustadz, al-ustadu itu berasal dari bahasa Arab yang artinya muallim, yang artinya guru. Nah, tapi lebih spesifik lagi kita telusuri di negara-negara Arab,
Di Timur Tengah itu istilah ustadz itu dipakai untuk gelar profesor, itu gelar tertinggi dalam dunia akademik, dunia kuliah. Nah, jadi ketika misalnya di Arab itu ada orang disebut ustadzun, berarti dia seorang profesor, seorang guru besar. Ada juga di beberapa negara istilah ini dipakai untuk sebutan guru-guru yang mengajar pelajaran umum, pelajaran matematika, biologi, kimia, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang mengajar agama itu disebut syekh, asy-syaikh. Nah, di Indonesia sendiri istilah ini sudah mungkin sedikit mengalami kulturalisasi ya, sehingga artinya itu menjadi guru agama atau guru ngaji. Jadi setiap yang dipanggil ustadz itu pasti dia itu seorang guru ngaji atau guru agama. Walaupun tingkatannya mungkin ya berbeda-beda tentunya. Guru agama yang mengajar tingkat tajwid, Quran saja, ada yang sampai mengajar kitab-kitab ulama-ulama klasik, mengajar di mahasiswa kuliah, itu ada tingkatannya. Tapi intinya maknanya adalah kalau di Indonesia ini kita sering pakai istilah ustadz ini sebagai guru agama. Nah, itu kita perlu tahu dulu. Nah, sekarang setelah kita tahu istilah ustadz, arti daripada ustadz itu, nah, maka apabila mungkin yang menonton video ini ada dari adik-adik yang di bangku sekolah atau di bangku kuliah, ingin berkecimpung di dunia dakwah, menjadi ustadz. Nah, coba tanyakan dulu dalam hati, renungkan apa yang dicari. Untuk apa menjadi ustadz itu? Apakah dicari enaknya, mau terkenal, mau dapat banyak followers, mau kaya atau apa? Nah, untuk menjawab soal ini, kita kembalikan lagi kepada pertanyaan apa tujuan hidup kita sebagai manusia di muka bumi ini. Ini bisa kita rujuk kepada Al-Quran di surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Nah, ayat ini menjelaskan tentang apa tujuan hidup manusia. Apa tujuan Allah menciptakan manusia dan jin? Yaitu untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Nah, apa arti ibadah sekarang? Ibadah itu sendiri menurut para ulama berarti segala perbuatan ataupun perkataan yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita ucapkan, dan Allah itu ridho sama kita. Jadi tidak hanya terbatas pada sholat, zakat, puasa, itu tentu ritual-ritual yang Allah ridho dengan kita. Tapi sama halnya juga misalnya kita makan, tidur, dan aktivitas lain selama kita kerjakan itu sesuai yang Allah perintahkan, yang Allah ridhoi, itu kita niatkan menjadi ibadah, maka dia menjadi ibadah, disebut ibadah. Misalnya kita makan yang halal, ya kan, makan secukupnya, Allah ridho terhadap itu, maka itu menjadi ibadah ketika kita niatkan ibadah. Tapi kalau kita makan makanan yang haram, tentu Allah tidak suka, dan itu tidak menjadi ibadah. Itu salah satu contohnya. Nah, begitupun dengan profesi yang kita geluti, profesi ustadz dalam hal ini. Mau menjadi ustadz, tujuannya apa? Tentu satu-satunya harus kita niatkan karena Allah, untuk Allah, agar Allah makin ridho sama kita. Jadi yang kita cari itu ridho Allah, bukan ridho manusia. Nah, jadi misalnya mau menjadi ustadz, ingin terkenal. Nah, ini sudah salah niat. Karena menjadi ustadz itu tujuannya mengenalkan Allah dan Rasulnya beserta ajaran-ajarannya, bukan mengenalkan diri sendiri supaya terkenal. Nah, terus kok itu kan ada banyak ustadz-ustadz terkenal, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan sebagainya. Nah, ustadz-ustadz tersebut terkenal, nah itu bonus karena mereka mendapatkan berkah dari Allah. Mereka
Coba lihat, perhatikan isi kajian beliau-beliau ini. Ya beliau mengenalkan Allah, ajaran-ajarannya, bukan mengenalkan diri sendiri. Nah, itu yang membedakan. Jadi, boleh terkenal itu penting. Ustadz menjadi terkenal itu penting. Agar dikenal banyak orang, orang lebih baik mengenal ustadz daripada mengenal artis-artis, ya kan? Artis-artis yang tidak baik, misalnya artis-artis yang bermaksiat. Lebih baik dia kenal sama ustadz. Dan ketika ustadz banyak yang kenal pun, pesan dakwahnya juga banyak yang bisa disampaikan, lebih mudah. Nah, tapi jangan sampai itu jadi tujuan utama mengenalkan dirinya, itu yang salah. Kemudian misalnya ada juga mau jadi ustadz supaya kaya. Ini salah niat lagi. Karena menjadi ustadz itu ya kita dunia dan akhirat. Akhirat tujuan kita, dunia itu akan mengejar. Saya teringat salah satu perkataan guru saya juga. Uh, Kalau kamu memikirkan umat, maka umat akan memikirkan kamu. Jadi kalau kamu menjadi ustadz berdakwah, memikirkan bagaimana umat ini bisa maju, bisa jauh dari keterpurukan, maka pasti umat itu akan memikirkan kamu. Artinya apa? Kita berdakwah ini untuk Allah. Ah, ya kan? Perintah Allah supaya kita ini ada dakwah bil ma'ruf nad'u ilal khair wa ya, apa istilahnya? Dalam surat Al-Imran itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat yang terbaik, mengajak manusia kepada kebaikan dan menghalangi mereka dari kejahatan. Nah, ini tujuan dakwah itu, tujuan menjadi ustadz itu juga. Mengajak manusia kepada kebaikan, bukan mencari penghidupan dari situ. Walaupun memang tentu ustadz itu ya juga manusia. Perlu makan, perlu minum, perlu isi pulsa, isi bensin, sebagainya. Dan ini insya Allah pasti ketika kita di jalan dakwah, itu akan terpenuhi pasti. Tapi jangan dijadikan sebagai jalan penghidupan. Karena kenapa? Misalnya, kita bandingkan misalnya penghasilan ustadz dengan para pengusaha-pengusaha besar. Orang-orang di kantoran yang gajinya bermacam-macam, mungkin lebih banyak. Maka kalau dibandingkan dengan apa yang didapatkan dari dakwah, itu akan jauh sekali. Nah, akhirnya nanti ketika menjadi ustadz berdakwah dia tidak kaya dengan profesi ustadz itu, maka dia akan berhenti di tengah jalan. Nah, ini salah niat, tidak boleh. Karena menjadi ustadz pun memang sebaiknya dia itu mapan, artinya tidak bergantung sama amplop jamaah. Nah, maksudnya apa ya? Pasti ketika berdakwah itu orang-orang mungkin akan berinfak untuk ustadznya, tapi sebagai ustadz tidak boleh bergantung ke situ. Dia harus bisa menghidupi dirinya sendiri, bahkan apakah itu dengan bisnis atau kerjaan sampingan sebagainya. Nah, kalau misalnya lain, menjadi ustadz ingin mendapatkan banyak followers, banyak pengikut, kan ada tuh ustadz banyak pengikutnya itu. Kalau ceramah tuh rame, pengajian ramai. Nah, ini tidak boleh dijadikan tujuan utama. Salah lagi. Ya, karena kita mengajak manusia itu sebanyak-banyaknya supaya dia makin mengenal Allah, bukan mengenal kita, makin ikut agama Allah, bukan mengikuti kita. Kalau misalnya ternyata dengan cara kita berdakwah itu orang banyak yang ikut, alhamdulillah. Tujuan kita yang penting orang itu mengikuti langkah-langkah yang baik menuju Allah, bukan mengikuti kita, cara hidup kita, atau bahasa lainnya cari fans, itu menjadi fans kita, itu tidak boleh. Jadi jangan sampai salah niat. Jadi menjadi ustadz itu jangan cari supaya terkenal, supaya kaya, supaya banyak followers, nah itu jangan. Tapi niatkan lillahi ta'ala, karena Allah ingin memperbaiki umat. Karena ada satu hadis lagi yang menyampaikan tentang orang-orang yang pertama-tama masuk neraka atau kerak nerakanya lah istilahnya. Nah, itu bukan orang-orang dosa besar, pezina, pembunuh, bukan. Tapi ada 3 orang yang pertama-tama masuk neraka. Siapa itu? Ada orang yang mati syahid, ada orang yang alim, yaitu seorang guru agama atau ustadz, dan satu lagi
orang yang dermawan, rajin bersedekah. Nah, 3 orang ini kan orang baik harusnya. Tapi kenapa mereka bisa masuk neraka? Nah, salah satunya ketika ditanya kepada orang alim nih, para ustadz ini ditanya, apa nih, kamu mendapatkan nikmat, suara kamu bagus ngajinya, kamu mendapatkan ilmu. Apa yang kamu gunakan dengan nikmat tersebut? Oh, saya mengajar orang lain. Oh, saya mengajarkan ilmu karena engkau ya Allah. Kemudian Allah menjawab, oh tidak, kamu berbohong. Kamu belajar ngaji, kamu mengajarkan orang lain supaya kamu disebut alim, disebut pandai, disebut qari. Maka masuk neraka sana. Itu salah satunya yang disebut dalam hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasai dan sebagainya. Intinya kalau mau menjadi ustadz, perbaiki niat dulu. Niatnya untuk apa? Ya, untuk Allah, untuk akhirat. Jangan karena dunia, jangan karena manusia. Ridon nas ghayatun la tudrak, ridallah ghayatun la tutrak. Itu kata para ulama. Ya, ridho manusia itu tidak akan pernah bisa kita capai, kita tidak akan pernah bisa membuat semua orang itu ridho sama kita, senang sama kita. Tapi carilah ridho Allah. Ridho Allah itu Allah tidak pernah bisa kita tinggalkan. Itu yang sangat kita perlukan. Jadi sebenarnya apapun profesi kita di dunia ini, mau jadi dokter lah, guru, presiden, apapun ya, yang kita cari ridho Allah, bukan ridho manusia. Ya, kalaupun nanti kita misalnya dengan berdakwah ini terkenal, rezekinya lancar, kaya, banyak pengikut, anggaplah itu semua dari Allah. Dan jadikan itu wasilah, semoga dakwah kita makin lancar. Oh, kita dikenal. Semoga orang-orang yang kenal itu juga makin naik imannya. Misalnya seperti itu. Dan juga kita makin kaya, semoga makin bisa bersedekah. Banyak pengikut, semoga orang-orang yang mengikuti kita ini juga bisa menyebarkan dakwah. Nah, itu mungkin untuk video kali ini. Terima kasih banyak, syukron katsiran kepada kawan-kawan, teman-teman sekalian. Apabila video ini memang bermanfaat, boleh di-share ke yang lain. Silahkan dibagikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wa akhiran jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.